Abu Lahab, kisah hidup dan kematian tragisnya. Abu Lahab, sebuah nama yang diabadikan dalam Al-Quran, bukan sebagai teladan, tetapi sebagai peringatan bagi umat manusia. Dia adalah paman Nabi Muhammad SAW, namun menjadi salah satu penentang terbesar dakwah Islam. Hari ini, kita akan menggali kisah hidupnya, permusuhannya terhadap Rasulullah, hingga akhir hidupnya yang tragis. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza, yang berarti hamba dewa Uzza, namun ia lebih dikenal dengan julukan Abu Lahab, yang berarti bapak api. Karena wajahnya yang bercahaya dan kulitnya yang merah, ia adalah seorang pedagang kaya, dihormati di kalangan Quraisy. Dan merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Namun, kehormatan ini tidak diiringi dengan kebaikan hati. Abu Lahab terkenal dengan sifat sombong, arogan, dan benci terhadap ajaran yang dibawa oleh keponakannya, Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menyampaikan dakwahnya di Bukit Syafa, Abu Lahab langsung menunjukkan penentangannya dengan penuh amarah. Ia berkata, "Celakalah engkau, Muhammad. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kata-kata Abu Lahab ini bukan hanya sebuah hinaan, tetapi juga bentuk penolakan terhadap ajakan menuju Islam. Penentangan ini terus berlanjut bersama istrinya, Ummu Jamil. Abu Lahab melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Istrinya bahkan dikenal suka menebar duri di jalan yang dilalui Rasulullah. Perilaku mereka yang kejam diabadikan dalam surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Surah ini adalah bukti nyata bagaimana kebencian Abu Lahab menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut bertempur. Ia mengutus orang lain untuk menggantikan posisinya. Namun, kekalahan Quraisy dalam perang ini membawa pukulan besar bagi Abu Lahab. Beberapa hari setelah mendengar kabar kekalahan Quraisy, Abu Lahab jatuh sakit. Tubuhnya dipenuhi penyakit kulit yang menyejukkan, yang membuatnya dijauhi oleh keluarganya sendiri. Penyakit ini diyakini sangat menular, sehingga tak ada seorang pun yang mau mendekatinya. Di akhir hidupnya, Abu Lahab meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Tubuhnya membusuk hingga menimbulkan bau yang menyengat. Bahkan, keluarganya hanya mendorong mayatnya ke sebuah lubang menggunakan tongkat, lalu menimbunnya dengan batu dari kejauhan. Kematian Abu Lahab adalah cerminan dari hidupnya penuh kebencian, kesombongan, dan kehancuran. Dari kisah Abu Lahab, kita belajar bahwa harta, kekuasaan, dan status tidak akan menyelamatkan manusia dari kehancuran jika ia dipenuhi kesombongan dan kebencian. Abu Lahab adalah satu-satunya musuh Nabi yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Sebagai peringatan abadi bagi mereka yang menentang kebenaran, Abu Lahab adalah nama yang dikenang bukan karena kebesarannya, tetapi sebagai pelajaran bagi kita semua. Janganlah kesombongan dan kebencian menguasai hati kita. Sebaliknya, mari kita ikuti jejak Rasulullah SAW yang penuh kasih dan kesabaran. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.